Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herdiawan. Saya akan menjelaskan tentang sosiologi di dalam blog saya yang bernama Herdi. Apa yang dimaksud dengan empiris? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan pengamatan yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Yasmin Anwar dan Adang, dalam sosiologi empiris diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat dan tidak spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Contoh, manusia meyakini bahwa interaksi sosial bisa terjadi antar individu karena pernah mengalami dan melihatnya secara langsung. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan teoritis? Teoritis adalah berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjajalkan hubungan sebab akibat sehingga jadi teori. Contoh, sampai dengan akhir ini lubang hitam dikategorikan sebagai teoritis karena diramalkan menurut teori relativitas umum, tetapi belum pernah teramati di alam. Yang 3, apa yang dimaksud dengan kumulatif? Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kumulatif adalah terjadi dari bagian yang makin bertambah yang bersifat bertumpuk-tumpuk. Artinya, teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori yang lama. Contoh, seperti halnya perkembangan pemahaman masyarakat, perkembangan media sosial, dan sebagainya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-etis? Non-etis adalah ilmu yang memandang suatu fakta dari baik atau buruk, tetapi memandang secara objektif. Contoh, di kota-kota besar seringkali kita melihat banyak anak-anak yang mengemis di jalanan. Kita tidak boleh menjustifikasi begitu saja bahwa mereka adalah anak-anak yang. Tetapi sebagai seorang sosiolog, kita harus bisa menguraikan secara analitis alasan yang menyebabkan anak-anak tersebut mengemis di jalanan dari berbagai sudut pandang. Misalnya dari segi kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Mang Herdi dari contoh-contohnya ya, berbeda ya. Oke, ini yang Om Bom inginkan ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan ke-1 ya nih. Kita bahas lagi di sini ya. Pertanyaan ke-1 itu empiris. Nah, Om Bom ingin bertanya kepada Mang Herdi, kata kunci empiris itu apa? Soalnya kan sering keluar di dalam ujian ini ya, ciri-ciri dari ilmu sosiologi ya. Kata kunci empiris apa nih Mang Herdi? Pengalaman dan percobaan. Ya, jadi berdasarkan pengalaman, percobaan gitu ya. Nah, Om Bom mau nanya kalau ke Mang Herdi. Nah, di sini kebetulan ada kata kuncinya yang tidak spekulatif dan di sini ada R ya. Nanti tinggal dihapus saja ya. R tidak spekulatif ya. Nggak apa-apa ya. Nanti diedit aja ya sama Mang Herdi ya. Nah, kalau artinya tidak spekulatif itu artinya apa Mang Herdi? Tidak spekulatif teh. Amin. Nggak apa-apa. Kalau spekulatif itu kan spekulasi. Nah, kalau tidak spekulatif artinya apa Mang Herdi? Spekulatif teh terang. Oh, terang ya. Jadi kalau tidak spekulatif itu tidak berbohong gitu kan. Tidak, ibaratnya tidak manipulasi gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya Mang Herdi. Nah, terus juga jadi kata kuncinya tadi kembali lagi, kalau arti dari empiris itu kesimpulannya apa Mang Herdi? Pengalaman, penemuan, percobaan, pengamatan. Ya, penyamat. Dan tidak spekulatif ya, berdasarkan observasi ya. Oke. Oke ya, contohnya ini udah cukup ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nah, Om Bom ingin bertanya. Nah, di sini nih. Kata kunci dari teoritis apa Mang Herdi? Abstraksi, Om. Ya, abstraksi. Arti dari abstraksi itu apa tadi?
abstrak tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan. Oke, nah jadi berdasarkan susun-susun secara logis. Nah, Om Bom ingin bertanya kepada Mang Herdi ya, nggak apa-apa sambil belajar. Kalau logis itu artinya apa? Logis itu masuk akal, Om. Nah, betul, logis itu adalah masuk akal ya. Oke, betul. Nah, di sini kata kuncinya juga teoritis itu yang abstrak serta logis gitu ya. Oke. Nah, Om Bom ingin bertanya ke Mang Herdi, tahu nggak nama tokoh sosiologi? Kan ini berdasarkan teoritis. Nama-nama tokoh sosiologi yang Mang Herdi tahu, sebutin dua aja. Apa nama tokoh sosiologi yang Mang Herdi ingat? Agus Comte Ya. jeung Max Weber ya. Nah, Auguste Comte sama Max Weber. Nah, oke. Oke ya. Sekarang yang ketiga nih kita bahas nih, Mang Agus. Nah, apa yang dimaksud dengan kumulatif? Nah, kata kunci dari kumulatif apa nih, Mang Agus? Mang Agus, Om. Mang Agus, astagfirullah. Mang Herdi. Om Bom lupa lagi. ke Mang Agus. Mang Herdi, ya gimana Mang Herdi? Ya Allah, sok Mang Herdi. Kumulatif adalah teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Nah, itu ya, betul ya Mang Herdi. Jadi ingat selalu kata kuncinya, kalau kumulatif itu memperbaiki, memperhalus, sama memperbaiki gitu kan, mengembangkan sebuah teori yang lama. Oke. Nah, terus kata kuncinya kira-kira dalam kehidupan sehari-hari itu dari sifat kumulatif itu seperti apa, Mang Herdi? Pemahaman seseorang terhadap perkembangan ini, Om, terhadap perkembangan internet, Om. Ya, oke. Nah, itu seperti apa kira-kira yang Mang Herdi tahu tentang internet? Perkembangannya seperti apa? Kira-kira belajar apa aja gitu? Terdapat ini, Om, seperti internet zaman sekarang ada internet yang namanya EA, ChatGPT, ya. Browser yang kayak Oke, ada lagi Mang Herdi? Google Chrome paling, Om. Oke, itu ya yang Mang Herdi pemahaman yang tahu. Tapi Mang Herdi udah bisa kan tata cara mengirim email gitu ya, udah bisa ya? Siapa? Ya, alhamdulillah bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Om Bomo mau nanya nih, kata kunci yang keempat. Nah, di sini ya, non etis gitu ya, G-nya nanti dihilangin ya. Non etis. Nah, ilmu yang memandang suatu fakta tidak berasal, nanti tulis ya. Nanti diedit lagi ya sama Mang Herdi ya. Ini non etis adalah ilmu yang memandang suatu fakta yang tidak berasal atau tidak melihat baik atau buruknya ya, tetapi memandang secara objektif gitu ya. Nah, Om Bomo mau nanya ke Mang Herdi, kalau misalkan arti dari objektif itu apa? Objektif teh sasaran, Om. Ya, tepat sasaran gitu ya, berdasarkan fakta, tepat sasaran gitu ya. Nah, jadi kata kunci dari non etis itu apa, Mang Herdi? Memandang suatu fakta yang tidak berasal dari baik atau jahatnya atau buruknya, Om. Oke, itu ya, ingat ya. Oke, sip, bagus itu ya. Jadi Mang Herdi harus selalu mengingat itu ya. Oke, nah sekarang kita back lagi. Nah, di sini Mang Herdi menceritakan ada gempa megatrust ya. Nah, boleh sama Mang Herdi ini ya. Mang Herdi jelaskan ya. Oke. Nah, boleh dibacakan saja atau dipresentasikan sama Mang Herdi ya. Oke. Seperti yang awal, Om. Ya, seperti yang awal. Sama gitu, Om. Ya, sama. Ini masih direkam sama Om Bom, jadi ya silahkan masih dijelasin aja, dibaca nggak apa-apa. Gempa megatrust adalah salah satu jenis gempa bumi paling dahsyat yang dapat terjadi di zona subduksi, di mana lempeng tektonik saling bertabrakan di Indonesia. Ancaman gempa megatrust tidak bisa diabaikan, mengingat negara ini berada di jalur cincin api Pasifik dengan aktivitas
seismik yang tinggi satu yang tinggi yang tinggi. 1. Megatrust Bali potensi magnitudo maksimum 9,0 magnitudo. Sejarah gempa yang terjadi belum ada catatan. 2. Megatrust Jawa Tengah Jawa Timur potensi magnitudo maksimum 8,9 magnitudo. Sejarah gempa yang terjadi 7,2 magnitudo pada tahun 1916 dan 7,8 magnitudo pada tahun 1994. Yang ketiga, Megatrust Selat Sunda sampai Banten. Potensi magnitudo maksimum 8,8 magnitudo. Sejarah gempa yang terjadi 8,5 magnitudo pada tahun 1699 dan pada tahun 1780. Yang keempat, Megatrust Jawa Barat. Potensi magnitudo maksimum 8,8 magnitudo. Sejarah gempa yang terjadi 8,1 magnitudo pada tahun 1903 dan 7,8 magnitudo pada tahun 2006. Selain 4 zona Indonesia berikut daftarnya. Megatrust Aceh sampai Andaman 9,2 magnitudo. Megatrust Nias Simelu 8,9 magnitudo. Megatrust Batu 8,2 magnitudo. Megatrust Mentawai Siberut 8,7 magnitudo. Megatrust Mentawai sampai Pagai 8,9 magnitudo. Megatrust Enggano 8,8 magnitudo. Megatrust NTB 8,9 magnitudo. Megatrust NTT 8,7 magnitudo. Megatrust Laut Banda Selatan 7,4 magnitudo. Megatrust Laut Banda Utara 7,9 magnitudo. Megatrust Utara Sulawesi 8,5 magnitudo. Megatrust Lempeng Laut Filipina 8,2 magnitudo. Oke, cukup Mang Agus. Oke. Nah, Om Bom udah ya, cukup ya. Ini mengenai data-data ibaratnya persebaran Megatrust perkiraan menurut BMKG di Indonesia ya. BMKG Ya. Nah, Om Bom mau nanya nih, kalau singkatan dari BMKG itu apa, Mang Herdi? Badan Meteorologi BMKG teh Badan Meteorologi apa Om? Iya apa? Badan Meteorologi apa Mang Herdi? BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Geologi. Ya, geologi ya. Nah, ini nanti Mang Agus, nanti ini contohnya udah bagus ya. Oke, nah coba sekarang ini ada kutipan lagi ya. Nah nanti ini mah yang September ini Nicholas Membuat Musik Indonesia ya. Ini yang contoh-contoh soalnya mah nanti aja ya. Ini kan belum dikerjain kan. Nah, ini untuk minggu depan ya. Nanti boleh sama Mang Agus dijelaskan. Oke, cukup Mang Herdi. Nah, nanti Mang Herdi kesimpulannya seperti apa Mang Herdi untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulannya kita belajar tentang ini Om. Ya. Non empiris, non etis, akumulatif, teoritis dan ya Om dan contoh fenomena tentang Megatrust ya. Oke, fenomena alam ya. Oke, terima kasih Mang Herdi.